Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ar-rahmata wal maghfirata was-salamata was-sihha والعافية علينا في هذا المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Kembali dilehen kesempatan kesehatan di kita bersama di Bagasan Borneo peneruskan kajian ta edisi ke-7 masih seputar tentang kurban. Salawat dan salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di kita sudena mulai siap dunia napana sampai tu alam baka. Songni juga bahan hormat marhalokon alim ulama, cerdik pandai atau bangun harajawan, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sudah kita hadir di Bagasan pengajianon naso bisa disebutkan satu persatu. Dapat terus kajian tentang masalah kurban. Dia do hukumna markurban tuhalak nadung meninggal. Harana kadang-kadang nabatan donde bajul maut. Au markurban au atas nama nyumakku nung meninggal niat to. Jadi makana kita dihukumna. Idapun Allah Subhanahu wa ta'ala di bagasan Al-Qur'an, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa selain apa-apa yang diusahakannya. Berarti amal nilai dona diiba, amal nilai dona diiba. Makana poladong kalak na meninggal dunia ditinggal kunia wasiat. Wasiatnya pola misalnya mati au adong isi epekku markurban ko banyak bengkinya, berarti kan wasiat mon. Makana pola na songononan termasuk mon songon kajian kita poken na lewat kurban wajib. Berarti yang kurban wajib sudah daging nai akon diserahkan tuhalam. Indah tola ibadah mangan kon daging nai tola ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adong kejadian memendaftari amar kurban mailuna si iya baik teh hari hadoma kemudian meninggal dunia ya. Adong kejadian semua ini
Maka anggona songononan jelas tetap atas namanya harana manung jatuh niat-niat ketika ia masih hidup. Jatuh niat-niat ketika ia masih hidup. Makanya perlu kita ligi pendapat ni para imam mazhab. Artinya mula mazhab Maliki hukum ni halak na meninggal merkurban hukum nalinya makruh. Berarti yang kau makruh tidak dong guna nanti. Ini berlaku. Sedangkan menurut Imam Hambali tolak dengan catatan daging nai isedekah kon sude, ya, isedekah kon sude indah dong natola manganikonna keluarga ni halak namang karejoon ibadah kurbani. Misalnya mar kurbani atas niat niat, maka itu kon Imam Hambali tolak niat, tetapi daging nai sude isi dokau. Inna betul lima membuat bagian nasapar tolu itu. Asal kadang-kadang nabahati halak silap. Sedangkan menurut mazhab Hanafi hidup kondisi aninya sarubo pendapat niat dohot mazhab Hambali aninya hidup konia merkurban tuhalak nama ninggali tola dengan catatan indah tola ipangan daging ne. Misalnya merkurbani batas nama nyiwa ni badung meninggal, kemudian daging ne buat bagian ni mana tola, tola. Jadi kondisi dokaunya sudah. Maka oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh, tidak ada. Debat tokah. Nah, aku tu tahu merkurban anggo sotolan ya, nah terpobalan kan. Cuman anggo pendapat na paling kuat, sekiranya seorang anak merkurban, baik ia anak laki-laki maupun anak perempuan, merkurbania nakun pe atas nama niayanya, nangkun pe atas nama umatnya, tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat dohot umat ni bagasan kuburanan leng naman dapat may leng naman dapat matungi asih berarti anak yang soleh. Jadi nakut pala di iparsopi nakut pala iparsopi dia iba markurban atas dasar wa inna laisa lil insani illa ma syaa. Jadi atia mangulu maya Nabi Saiba menambah amal ibadah juga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tola dia de persentase ni halak namangan kon daging kurbani, daging kurbani. Jadi isena dohot merkurban bagian nia sapartolu ma bagian nia. Jadi nasapartoluon nama rimbar sangise sekiranya nama kurbani halak na kayo peya tetap bagian nia sapartolu, tetap bagian nia sapartolu. Dong di siatong iya dong sahabat biar nia. Apakah disidokau nia mula boleh? Cuman anggoya kurban sunnah disunnahkan akoni pangania daging nebo penasauti. Disunnahkan akoni pangania daging nebo penasauti. Amin Allah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Pangan kamu masih bagian daripada hewan kurban munui, kemudian lehen kamu madihalak deba.
napala dia, terutama halak na ilehenon sugari halak na fakir, terutama halak na fakir na ilehenon. Maka lalong kalak berpendapot, oh Ustaz adong mendukun doge akon habisi ba na sadari bagian ni bay, betul Ustaz indah anggo na margor bagian ni ba sangandian habisi ba na marin bari tayo na margor bagian ni ba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian ni halak namar kurbani sepertiga, berarti mulalong buya ibuat mon ibuat meya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tu halak namar kurbani ia akun betul-betul iboton kurbana ada kurban ni. Apakah itu kurban wajib ataukah itu kurban sunnah? Jadi kalau kurban wajib dia kurban wajib berarti termasuk mai najar, termasuk mai wasiat, maka hati-hati indah tolai buat bagian ni berarti. Sedangkan kurban sunnah malah disunnahkan akon nai pangan ya ima sunnah ya. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai di zaman Rasulullah nang dong istilah panitia kurban. Jadi zaman Rasulullah indah dong istilah panitia kurban. Walaupun mar kurban iba ikoyok ipature kemudian dibagi-bagi. Tai mengingat di zaman modern sesuai dengan perkembangan di zaman, maka dibentuk panitia, panitia mulai dari tukang putih, ise penyembelihna, ise mengadawan lumbu nasanga hambengna, itu tugas di panitia. Kemudian membagi-bagi kartuna, kemudian membagi-bagi daging naik, ini menjadi tugas di panitia. Sedangkan di zaman Rasulullah indah adong istilah panitia, sehingga timbul permasalahan. Apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging kurban sebelum dibagikan? Nah, pembagian itu buat ya. Misalnya setelah hewan kurban ini sambol, roh panitia buat dia sebagian daging non. Kemudian dimasak sama-sama, ya, dimasak sama-sama. Sementara daging tersebut nak pun bagian, apakah itu boleh atau tidak? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal dia nai jelaskan ni panitia kurban ini anggo indah podoi bagi bagian-bagian di masyarakat ini, maka panitia kurban ini indah berhakia membuat sebagian dohot daging naik sesuai dohot status kepemilikannya. Berarti boleh buat dia bagian naik akun nung jelas dari pemiliknya, akun nung jelas ya dari bagian-bagiannya, ya. Atau biar macarana, berarti kalau begitu pertama bagi dulu, ya, bagi dulu. Kemudian panitia kurban ini menghidup keikhlasan, ya, menghidup keikhlasan tu halak namar kurban ini harana adong nagot masakon di karena sadari ai pangidome, tapi biasanya ikhlas on kan. Kemudian diantara panitia ini diantara panitia ini indah dong berhak mendapat bagian
tambahan, bagian tambahannya. Tidak dong berhak mendapat bagian tambahan. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama lahmi nabata minal harami fannaru ulabi aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Maka hati-hati kita, hati-hati kita sebagai panitia kurban. Nah, jadi tidak ada istilah tambahan daging untuk panitia. Atau biar bersoni sama rata semua bagiannya, sama rata semua bagiannya, ya. Lalu timbul pertanyaan, tola dei gadis daging nai, tola dei daging gadis kulit nai, tanduk nai, ya, tanduk nai. Idapun Nabi, man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyata lahu. Isena manggadis kulit ni hewan ni kurban nyai, maka samalah artina dohot ia nasomar kurban. Ate sarupumaya dohot naso merkurban. Kulit nasajona tole gadis, apalagi dagingna. Adong dua lagi nunde baipa ai pahulu ya soni manjalaki halak namar kurban. Kemudian dawa putih untuk selagi bahat da putih bari gadisia ke rumah makan. Murah buset tong gadisia. Ropa rumah makanon di tabusi ya buset benda da putih murah. Maka hukumnya haram. Ate hukumnya haram. Sama misalnya parjakal sate ya. Aleng na ubna si daging mah. Nakut pala bana si daging be. On masuni be daging na nuraknya. Maka itu hukumnya haram. Tidak ada istilah kita menjual bagian-bagian daripada hewan-hewan kurban itu, ya. Kemudian dikon Nabi, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku mengurus hewan kurban beliau agar aku bersedekah membagikan daging-dagingnya, kulit dan kain penutupnya. Rasulullah juga memerintahkanku agar aku tidak memberikan sebagiannya kepada orang yang menyembelih hewan kurban tersebut. Makanya anggota merbuat daging kurban ini harusnya ia dibagi merata, ya, dibagi merata. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idealnya paling afdal merkurbani ba sana marsidoka sanilai di kurban. Ada betul nih. Jadi misalnya merkurban 2.500.000 kan? Ada tahu merkurban marsidoka mau soni 2.500.000 ini ya. Ada untuk soni berarti dia bersedekah senilai kurban atau berkurban. Idealnya paling afdal. Idapun Allah Subhanahu wa taala, zalika wa ma yu'azzam sa'irillah fa innaha minat taqwal qulub. Jadi isi mengagungkan siar-siarnya Allah, maka sesungguhnya telah timbul ketakwaan di dalam hati. Mula namar kurban ini sekali setahun do. Tapi mula bahat rasukinia mula sidokai bebas. Maka di afdal konmaya, di lebih baik konmaya berkurban pada waktunya. Makanya sampai-sampai kita ulang idokon Nabi toluna wajib diau sunnah di umatku nih ya. Kurban wajib diau sunnah di umatku. Salat duha wajib diau sunnah di umatku. Salat witir wajib diau. Ada salat malam maksudnya. Salat malam wajib diau sunnah di umatku. Makanya lebih afdal kalau begitu untuk berkurban. Makanya Rasulullah SAW setiap tahun selalu dapat berkurban.
Enggak hitung-hitungnya sangat 3 kali. Anggota kan cuma dia berhitungnya, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Nah perlu hitung. Pokoknya nang rasul ini setiap tahun dohot markurban, dohot maiba markurban. Maka idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam alinya lianna adhi bisyatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirham. Saya lebih suka berkurban daripada bersedekah 100 dirham ini ya. Jadi pada waktu ini 100 dirham ini lebih besar daripada biaya kurban. Tetapi Rasulullah SAW lebih suka sahabatnya itu ikut berkurban. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurbani nasatak godam hikmahna, nasatak godam hikmahna ya. Maka itu kena dia niya man wajada sa'an falam yuhi falayat la taqrabanna musallana niyate isi halakna mampu markurban tai inda raya markurban la fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, jadi kau mampu berkurban ini hati-hati ton, mampu berkurban darah berkurban. Nah, tetapi dalam masalah hon idokon kalai idokon mashab Hanafi, idokon Yesi halak nasora berkurban ison minimal sekali seumur hidupnya. Minimal sekali seumur hidupnya. Jadi mampu dia berkurban, teindara yang berkurban, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indah tolanya didonoki tempat sholat. Nah, berarti tak usah dia sholat. Maksudnya apa itu? Tak ada guna. Indah dong guna, indah dong gunana. Maka nak perlu kita pahami. Sangat dia somar situ tu kita namang karjoan ibadah kurbani namang karjoan ibadah kurbani ulang sanga mampu lima markurban tahun nagotro may pala tahun nagotro may pala tahun nagotro may niya akhirnya mati ya mampu dia beli tunda niya, maka ini mengakibatkan kafarat yang sangat besar terhadapnya. Makanya kalau kita mampu usahakan setiap tahunnya minimal sada sian bagasi dohot markurban. Minimal sada sian bagasi dohot markurban, dohot madung kita kaji poken lewat, maka itu mula sada dokan bagasi na markurbani disambol ma atas nama siapa imam di dalam rumah tangga tersebut, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tola dehe halak naso muslim mendapat bagian hewan kurbani. Harana dia betul bayar kurbani bandari. Ada non muslim, ya, ada non muslim di Bandari. Apakah boleh ia mendapatkan dagingnya itu? Idokon mashab Maliki makruh. Idokon mashab Maliki makruh niya, ya. Sedangkan mashab Hambali boleh, ya, boleh niya. Tai tambah imam mashab Hambali tambah idokon niya halak namar kurbani tolai lehenia daging kurbannya itu halak non muslim atau kepada kafir boleh dia memberikan daging kurbannya dengan catatan kurbannya ini kurban sunat, sedangkan pola kurbannya kurban wajib indah tola walau sedikit pun salah pun dirinya tola nanti mau kurban wajib kan keluarganya pinatola non muslim pinatola isido usahakanlah ia kalau dia kurban wajib usahakan dia yang mendapat bagiannya adalah khusus orang fakir miskin.
kepada orang yang fakir dan miskin. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh seseorang pekerja mendapatkan daging tambahan dari hewan kurban tersebut? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Misalnya masih dong yang berkurban kan, ibu atau plastik misalnya 3 kakak si tangan misalnya nama dapat 200 kakak misalnya, ibu metong plastikon 210, kalau 510 so inabi nonton kan. Jadi ipalogi pekerja misalnya sudah sada hormon misalnya tu pekerjaannya bayar 5, sada lombu kan, obat lombu berarti pekerjaannya 20, maka baik mabukusannya menjadi 250. Tujuannya mola umumnya ilehen masa bukus, mola pekerja ya ilehen ma 2 bukus. Maka sesungguhnya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ada tambahan daging. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah kurban itu adalah ibadah. Nah, orang yang ikut membantu proses penyembelihan hewan kurban itu juga adalah ibadah. Ibadah dulu nih. Makanya kalau begitu bagaimana caranya? Caranya ada 2. Yang pertama, kalau yang berkurban berhak sesuai dengan keadaan di kampung ini menunjuk siapa pekerjanya, maka dialah yang memberikan upah pekerjanya. Tetapi kalau panitia yang ditunjuk untuk memberikan siapa-siapa pekerjanya, maka panitia itu harus mengutip daripada orang yang berkurban sebagai upah untuk para pekerja. Sehingga dengan demikian dagingnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembagian yang banyak sedikit gitu ya. Tapi pembagiannya itu sama rata. Mula 200 bukus, mula 1 kilo uratna 1 kilo sudah, mula 1 kilo 1 uratna 1 kilo 1 sudah. Makanya oleh karena itu kepada panitia harus dihitung itu berapa dia biaya berkurban. Misalnya kalau biaya berkurban 2.300.000, maka si panitia harus menambah dari 2.300.000 itu sebagai upah siapa pekerjanya. Jadi nanti upahnya tak boleh lagi diambil dari dagingnya, tapi harus ada upah secara khusus. Nah, kalau panitia tidak mengutip secara begitu, maka dalam keputusan musyawarah itu benang berkurban. Nah, kalau dia ikut berkurban, tunjuk pekerjamu siapa, maka si A menunjuk pekerjanya si B, maka si A lah yang memberikan upahnya kepada si B, bukan dari daging hewan kurban tersebut, ya. Nah, bukan dari daging kurban tersebut. Jadi kebanyakan dihitungnya semua nih maradu-radu halak jadi pekerja karena bagiannya lebih banyak begitu. Jadi untuk kedepannya jangan lagi. Maka kita yang berkurban itu kita tanya panitia. Kita yang berkurban tanya panitia. Nah, 2.500.000 si madung upah di pekerja nih. Misalnya kan, madung mau di panitia berarti aman. Pokoknya bagian daripada daging ini indah tola di kotak ka, indah tola di kotak kati. Pola 1 kilo B na 1 tahun, 1 kilo B sudah. Pola 2 kilo B na 1 tahun, 2 kilo B sudah, ya, 2 kilo B sudah. Jadi indah dong istilah panitia 2 bukus sisian, umum 1 bukus. Indah. Maka panitia pun boleh mengambil upah sesuai dengan uang yang dikumpulkan itu. Maka dihitung semuanya.
dihitung baik-baik, jangan sampai nanti panitia pula menemboki, panitia pula rugi. Kalau panitia mengambil upah, ya, kalau panitia mengambil upah atau pekerja mengambil upah secukupnya, seadanya, sesuai dengan UMR, maka itu diperbolehkan, tetapi jangan lagi mengganggu-gugat bagian daripada daging hewan kurban itu. Ulang adong memang ganggu-gugat ya. Ulang adong mengganggu-gugat. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, meskipun kita menyembelih hewan kurban sendiri, karena tiba berkurban, aku ini baru langsung makoyok, nah indah, indah. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW selalu menyembelih hewan kurbannya. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami bahwa sesungguhnya lebih afdol kitalah yang menyembelih hewan kurban kita yang menyembelihnya. Saya tunggu tuh Ustaz, sada lumpuh pitu halakna lalu mereka koyok sudah dia mustati coba saya mereka koyok sudah makanan tolak do isere pilih di antara anak nabi tui, pilihlah siapa di antara yang 7 itu yang paling waro atau yang paling mampu. Ada orang tua waro ya cuma tobang, nah lalu dia ada orang tua mampu ya. Ada orang bebek serahkan untuk panitia. Makanya kalau panitianya itu, pilihlah daripada panitia yang menyembelih hewan kurban itu orang yang waro, orang yang paham agama, ya, orang yang paham agama. Nah, jika kurban kita itu disembelih orang lain, halak menyembolna, maka kita lima beberapa doa di Rasulullah ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban. Misalnya sada hidup konia, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad summa doha minyateh. Jadi punya si Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, terimalah dari keluarga Muhammad, dan terimalah dari umat Muhammad. Kemudian Rasulullah menyembelihnya. Berarti menurut hadisot marumana di kamar kurban sudah kurban kon nabita namar huwa umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berdasarkan hadisot hidup kondisi seandainya bagasan-bagasi obat naya halai nasa bagasi tola delay berkurban salombu tola berkurban salombu tapi kita dulu ngetong tululak nai warnai nama salai asing karena dia mengatakan Allahumma taqabbal minna hidupkan magwarni ayatnai hidupkan magwarni ayatnai misalnya warni ayatna si hasbullah berarti hidupkan ya mah Allahumma taqabbal min hasbullah wa ali hasbullah. Ya Allah, terimalah daripada hasbullah dan keluarga hasbullah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kemudian adung juga hidup Nabi Bismillah Wallahu Akbar. Haza minka walaka taqabbal min fulan. Ini teh taqabbal min fulan, dengan nama Allah yang maha besar, ini darimu dan untukmu, terimalah dari si fulan. Si fulan ini maksud ison berarti gor-gor ni halak nama kurban, gor-gor ni halak nama kurban ini. Cuman ulang kita lupa, misalnya warna si hasbullah
ayania warna si taufik, berarti tembak. Berarti dari si hidup kau jadi si taqabbal min hasbullah bil taufik. Jadi yang dohot makin siah amar kurban, siapa tadi yang muallaf itu? Siapa namanya tadi? Roni. Setelah muallaf tak dikasih nama baru. Apa nama barunya? Ahmad Roni. Tambah Ahmadnya ya. Masya Allah. Itu ya. Ahmad Roni itu ya. Anggo gumis musungan kumis daramin ramawina. Jadi kalau misalnya Ahmad Roni mau ikut kurban tahun depan, misalnya mau ikut kurban, Ahmad Roni mau ikut kurban, mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa ikut kurban ya. Jadi kalau nanti mau ikut kurban, maka dia bilang taqabbal min Ahmad Roni, maka binnya tidak boleh diikutkan. Binnya tidak boleh diikutkan. Kenapa? Karena ayahnya si Roni belum muslim. Jadi secara agama mereka nggak ada ikatan karena beda keyakinan, beda akidah. Tetapi secara biologis, secara sosiologis, Ahmad Roni itu tetap harus berbakti kepada orang tua, meski beda agama. Ya, tetap harus berbakti kepada orang tua, tetap harus memperhatikan orang tua, tetap harus taat kepada orang tua, tetap harus santun kepada orang tua. Itu enggak. Dalam agama Islam justru kamu harus lebih taat, lebih patuh, lebih baik kepada orang tua. Tetapi kenapa tadi enggak disebutkan dinnya namanya saya misalnya? Itu karena dia kajian tentang agama. Kajian tentang agama ya. Seandainya kau perempuan, ketika kau nanti mau menikah, ayahmu nggak boleh menikahkan kamu. Kenapa? Karena beda agama, begitu. Maka nanti menjadi wali hakim dia. Begitu juga dengan kurban ini. Maka cukup dibuat taqabbal min Ahmad Roni, ya. Ahmad Roni itu dia, terkhusus kepada orang yang mu'allaf, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi misalnya hadis yang lain, ya. Hadis yang lain. Bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Berarti ini dalam menyembelih hewan kurban itu berdasarkan hadis-hadis yang kita lihat ini, ulama dombe memakai Bismillahirrahmanirrahim. Ulama dombe memakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama dombe memakai ini. Dan Bismillah Allahu Akbar atau Wallahu Akbar, ya. Makanya itu Idukun Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahama yawmal 'aidi kabshain summa qala hina wajjahahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillah wallahu akbar Allahumma minka wa laka an Muhammad wa ummati. Mengete sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba pada hari raya Idul Adha, ya. Ketika beliau menghadapkan 2 ekor domba itu, beliau mengucapkan, amin ucapkannya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepadamu, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan patuh, dan tidaklah aku tergolong dari kaum musyrik. Katakanlah, sesungguhnya solatku,
ibadahku. Ibadah yang dimaksud di situ adalah sembelihan. Hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dengan itulah kami diperintahkan, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Dengan nama Allah yang maha besar, ya Allah, darimu dan untukmu, dari Muhammad dan umatnya. Ya, berarti dalam hadis tetap Bismillah wallahu akbar. Jadi makanya kita tengok mai ulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim ni. Jadi memang nyambung dari cerita itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang maafnya, karena nyambung itu ni. Jadi dia musuhin Bismillah Allahu akbar, ya. Bismillah Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari raya Idul Adha itu kalau pemerintah besar kemungkinan hari Minggu. Sudah ada itu info-infonya. Tetapi sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa Idul Adha itu adalah hari Sabtu. Kita mau ikut yang mana? Kalau masalah agama bebas, ya, bebas. Kita mau ikut yang mana? Tergantung kesepakatan kita. Kita mau ikut yang mana? Cuman kalau kami tadi sudah musyawarah di Banjar, kami tetap hari Sabtu. Hari Sabtu. Kenapa? Karena sesuai dari perhitungan hari raya Idul Fitri itu, ya. Hari raya Idul Fitri itu karena pada hari Sabtu itu orang-orang sudah wukuf di hari Jumat sudah wukuf di Arafah. Sudah wukuf di Arafah, berarti Sabtunya sudah. Makanya orang yang berada di luar Arafah, ya, orang yang berada di luar Arafah, maka ia sunnah melaksanakan ibadah puasa. 3 hari sunnah puasa sebelum hari raya Idul Adha, 2 hari puasa sunnah tarawiyah, dohot puasa sunnah Arafah. Nama mau niat, nama mau pasangan, nawaitu shawma ghalib, sengaja aku puasa esok hari sunnatan Arafah, sunnatan tarawiyah lillahi ta'ala. Hauna ada tahu Ustaz, na tolak-tolakon biama puasa Arafah Tuhan jauh minggu salose. Ate semua itu kan. Tapi itu serius-serius nah diucapkan betul, ate serius-serius nah. Habis anak kini nawaitu shawma ghalib sunnatan Arafah, nawaitu shawma ghalib sunnatan tarawiyah lillahi ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nadu hari disunnahkan kita puasa, disunnahkan puasa. Sunnah do indah wajib, indah wajib, sunnah hukumna. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Idul Adha ini, ya. Idul Adha yang ikut berkurban tahun ini, alhamdulillah. Yang gak ikut berkurban tahun ini, semoga tahun depan ikut berkurban. Nomor putar nanti watilkal ayyamu yudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami putar di antara manusia. Jadi pura berkurban kita sudah kawan kan? Dah tentu berkurban sudah ada si tahun merah. Kui sudah bagian merah ni. Allah putar ya. Oh, ekspor mati. Anggojo de makere no. Ano bagi ekspor nanti? Ekspor impor. Oh nanti. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau mau ikut pemerintah berarti tanggal 10 hari Minggu. Kalau mau ikut apa lagi? Apa lagi bilangnya? Ya, sebagian kelompok yang mungkin dia menghitungnya berdasarkan ruqyah, ada yang menghitungnya berdasarkan
hisab, ya terserah kita mau ikut yang mana. Jadi tidak apa-apa, mari kita ikhlaskan hati kita, niat kita sesuai dengan pengertian kurban itu. Qurba, apa itu qurba? Dekat, berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada manusia. Maka ibadah kurban itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas, memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada manusia. Kemudian ibadah kurban itu dikatakan dekat, disunnahkan dalam pembagian dagingnya itu adalah dengan kerabat yang dekat. Mendapat jurus biar sitangon baru mampulah lo hidup baru mendapat dalam keluar kan. Itu yang guna pula mendapat nakon boleh lagi keluar. Maka nak korban dekat, dekat dia kepada Allah, dekat dia dengan manusia. Dagingnya pun harus daripada pembagiannya dengan orang yang dekat-dekat. Kemudian baik niatnya, baik sumber uangnya, baik penyembelihannya, baik pembagiannya, baik mengkonsumsinya, insyaallah menjadi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih dan mohon maaf, serta kepada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.